Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Pada kali ini kita ada podcast indah. Forumnya namanya Kamisan. Forum Kamisan ini dalam rangka untuk Road to Broadcasting Festival yang pertama di Yogyakarta. Insya Allah akhir tahun kita mau ada ketemu dengan para penggemar, para penikmat media penyiaran. Ada televisi, ada radio, dan perkembangan yang terbaru, YouTuber, konten-konten sosial media, dan lainnya. Ketemu. Ini adalah hari lebarannya media. Maka forum Kemisan ini menjadi satu untuk biar semangatnya semakin terjaga. Dan kali ini kita mengundang tamu istimewa. Beliau, sebenarnya usah saya kenali nggak apa-apa ya. Beliau sangat terkenal, dan nanti biar kenal sendiri aja. Kaprodi. Jadi kalau saya manggilnya Dr. Jujun, padahal namanya Fajar Junaidi. Ya, jadi dokter, beliau adalah pakar di bidang media. Kebetulan saat ini beliau adalah Kaprodi Ilmu Komunikasi UMY, perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar se-Indonesia. Dan alhamdulillah kita akan bincang-bincang santai kali ini bertempat di Kopi Guden. Dan acara ini juga disupport penuh oleh Kita Digital. Jadi ada Kita Digital Kreatif itu yang partner kita dalam rangka untuk sosial media. Oke Bang Jun, salaman dulu kita. Terima kasih dulu ya. Salam broadcasting. Wah, oh gitu, baru ya. Salam broadcasting. Wah, terima kasih banget. Hari ini, malam ini kita dari Kopi Guden. Betul-betul tadi ada Mas Jujun, ini kalau saya panggil Mas saja biar orangnya masih muda dan lebih banyak ke senimannya gitu ya. Mas Jujun gimana nih? Hari-hari ini kesibukannya apa nih yang menjadi Mas Jujun sangat tertantang hari-hari ini? Terima kasih Mas Taufik. Ya. Pertama, saya sangat tersanjung. Wah. Jadi ingat judul sinetron. Wah. Yang sangat legend, Ya. diundang di forum podcast Kamisan ini. Ya. Semoga ini bisa menjadi awal dari silaturahmi kita untuk saling membangun jejaring. Gitu. Insya Allah. Nah, yang kedua kalau ditanyakan tentang kesibukan, ya karena saya dosen, ya kesibukannya satu yang pasti itu Tridharma Perguruan Tinggi. Wih. Pengajaran, penelitian, Ya. pengabdian. Wih. Dan karena background saya di ilmu komunikasi, tentu saja semua berkaitan dengan itu. Misalnya di pengajaran semester ini, saya ngampu mata kuliah metode penelitian komunikasi kualitatif dan manajemen media. Terus semester depan itu mata kuliah hukum dan etika penyiaran serta etika periklanan. Jadi anggap aja ini tridharma yang ketiga ya, pengabdian. Iya, tridharma pengabdian. Gitu. Iya. Sekaligus kalau saya sih gini Mas, saya berusaha membawa pengabdian dan penelitian itu ke dalam kelas. Jadi ketemu dengan Mas Taufik dan teman-teman, dengan teman-teman Kita Digital juga, itu bagi saya bagian dari insight yang harus saya dapatkan sebagai dosen. Yaitu bisa saya narasikan kepada teman-teman mahasiswa. Betul. Ya kan? Ya. Kurikulum tidak perlu diganti dengan cepat, tetapi bagaimana kurikulum itu harus adaptif secara penyampaian kepada teman-teman mahasiswa. Ya. Dan Mas Taufik serta teman-teman di dunia praktisi ini, dunia profesional ini kan yang lebih paham tentang perkembangan terkini. Jadi sebelum kita podcastan tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol banyak. Ini bagian dari saya mendapatkan insight banyak dari Mas Taufik. Jadi saya berterima kasih. Oh siap. Ini pengakuan Mas Jujun nih, bahwa ilmu harus didapat oleh mahasiswa komplit itu ya. Bukan sekedar teori, sekedar kurikulum, tapi juga praktek-praktek yang di lapangan langsung didapatkan. Nah, termasuk sebenarnya sepele banget ya, praktek membuat kopi ya. Apa hubungannya kopi dengan media gitu? Mbak Rona, ini anak kita yang juga suka buat kopi di sini, mana Mbak Rona tadi ya? Ini juga bisa meladeni. Nah, Mas Jujun, kalau ngomong soal anak-anak kita ke depan, mahasiswa yang sekarang ada di depan, mereka itu juga masih, ini langsung kita pada masuk poin ya. Mereka kan juga penikmat televisi dulunya. Betul. Dulunya televisi, mungkin sekarang mulai tergerus gitu ya, nggak nonton.
Atau mungkin TV cuma gitu-gitu aja, acaranya begitu. TV semua berita juga udah didapatkan lewat HP mereka. Nah, ada apa dengan dunia ini sekarang ini? Nah, saya akan mengawali dari ketika MTV itu pertama kali mengudara tahun 79. Iya. Video klip apa yang pertama kali tayang? Apa itu? Video klipnya dari sebuah band yang namanya The Boogies. Nama lagunya adalah Video Kill the Radio Star. Video Kill the Radio Star. Waktu itu Video Kill the Radio Star itu secara video klip dan secara lirik memprediksi bahwa bintang radio akan terbunuh dalam tanda kutip, mati, karena adanya televisi musik yang muter video klip. 79. Ya kan? Faktanya apa? Radio masih ada loh. Iya. Ya kan? Ya. Radio masih mengudara loh. Ya. Dalam situasi tertentu memang ada radio mati, tapi radio bertahan. Ya sama. Ketika ada era internet ini, mungkin di alam bawah sadar kita akan meramalkan adanya kematian lembaga-lembaga media penyiaran. Ya kan? Iya. Tapi apakah kemudian benar-benar mati? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Ya, karena sejarah membuktikan. Iya. Sama misalnya, Mas, saya akan ambil contoh. Saya dan Mas Taufik, teman-teman yang seusia kita yang mengalami era tahun 90-an. Iya. Kita bisa banyak baca literatur tentang bagaimana film di tahun 90-an, film Indonesia maksud saya, itu benar-benar mengalami disrupsi yang luar biasa. Ya kan? Bioskop-bioskop pada tutup. Tutup semua. Ya kan? Tutup semua, Mas. Iya. Sampai sekarang kan? Jogja misalnya Indra Permata, Sobo Harsono. nah, itu kan? Presiden. Nah, Mataram Theater yang terbaik zaman itu. Zaman itu tutup. Meskipun mungkin tutupnya ada berapa setelah era 98 ya. Iya. Nah, di tahun 90-an itu ada kegilaan dalam tanda kutip luar biasa terhadap satu hal, pembajakan. VCD. Ya. Ya kan? Betul. Maksudnya itu di VCD player. Iya. Di era video analog, video analog sebelumnya, itu kan tidak sedahsyat Betamax maupun VHS. Iya. Tidak sedahsyat di era digital, di era VCD. Laserdisc saja juga belum sedahsyat itu kan. Betul. Tapi ketika VCD, waktu itu banyak impor yang luar biasa, player VCD dari Tiongkok. Dengan harga yang sangat murah. Pembajakan di mana-mana. Dan waktu itu industri film Indonesia benar-benar terpuruk. Di lain karena faktor lain kan faktor ekonomi politik. Betul, saat itu. Monopoli jaringan bioskop. Iya. Kemudian kondisi politik yang tidak stabil dan sebagainya. Banyak faktor. Iya. Nah, penegakan hukum yang juga tidak tegas sehingga pembajakan merajalela. Tapi apa terjadi saat ini? Gedung bioskop ramai loh. Saat ini kan? Yang masih ada. Masih ada. Muncul Cineplex baru kan? Iya kan? Dan film-film Indonesia sekarang jadi tuan rumah di negeri sendiri. Iya. Misalnya filmnya Mas Hanung yang sedang tayang saat ini. Betul. Ya kan? Ipar adalah maut. Itu kan sampai sekarang tayang loh. Iya. Iya kan? Dan anak-anak muda, pelajar, mahasiswa serta keluarga, mereka datang ke bioskop loh. Hari ini ya. Hari ini di era kita ingat Mas, era 90-an akhir, bioskop itu ditinggalkan. Betul. Gara-gara DVD VCD dibajakan. Iya. Gitu. Jadi kita jangan menilai sesuatu itu secara kalau menurut saya emosional. Oke. Artinya kalau kata orang bijak jangan dipuji, jangan dihina suatu hari sebelum adzan maghribnya tiba. Atau adzan maghribnya kelihatan. Oke. Jadi jangan sampai memuji sebelum adzan maghrib, jadi jangan menghina juga. Yeah. Jadi memang unpredictable. Betul. Kita nggak pernah menyangka. Kalau tadi tahun 79 sampai radio itu MTV itu ya, mengatakan the video kill the radio star. Sampai sekarang juga radio yang hebat juga banyak banget. Betul. Mungkin memang cuma caranya aja mendengarkannya itu ya. Iya. Cara mendengarkannya yang mungkin berubah, kebiasaannya dan seterusnya. Tapi masih dibutuhkan itu ya. Betul. Oke. Mas Jujun, kira-kira sampai kapan kita nggak bisa prediksi ini? Kan TV juga masih ada. Iya. Orang mendengarin berita juga masih ada. Betul. Walaupun ini bocorannya. Kita dalam rangka ada festival broadcasting atau broadcast ini, broadcast festival ini temanya Jogja banget. Renio.
Renio, tulisannya Renio tapi baca Jawanya adalah Renio. Renio ya. Itu kita ingin mengundang kembali orang menikmati televisi dengan kemodernannya, orang menikmati radio dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh stasiun radio, sehingga mereka itu tetap tidak meninggalkan. Renio bahasa Jawa ini kembali lagi. Ini salah satu tema. Nah, Mas Jun, bagaimana agar orang itu tertarik untuk kembali seperti dulu lagi? Mungkinkah itu terjadi? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua serba mungkin. Oh, siap. Misalnya, kalau kita bicara pada penyiaran. Satu, kita lihat secara legal dulu. Undang-undang penyiaran. Ya, sampai sekarang, Undang-Undang 32 tahun 2002, tetapnya masih berlaku. Undang-Undang penyiaran itu kan membagi lembaga penyiaran menjadi satu, lembaga penyiaran publik. Dua, lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran swasta. Dan lembaga penyiaran berlangganan. Nah, fokus kita adalah... kita harus memberikan perhatian kepada semua bentuk lembaga penyiaran ini. Selama ini fokus kita itu selalu bicara tentang lembaga penyiaran swasta. Meskipun swasta juga dengan kondisi yang disrupsi saat ini. Betul sekali. Tapi kita jangan abai juga lembaga penyiaran publik. Ya kan? Yang resmi gitu ya. TVRI dan RRI kan mengemban amanat itu. Ya kan? Bagaimana? Bayangkan misalnya di Inggris, BBC, di Jepang NHK sebagai lembaga penyiaran publik itu benar-benar eksis bermanfaat untuk publik. Publik membutuhkan itu. Kemudian lembaga penyiaran komunitas yang sekarang tidak banyak cukup berkembang, tapi sebenarnya kan ada potensi. Saya mau cerita seperti ini. Ketika pandemi COVID, kami di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta waktu itu melalui lembaga pengabdian masyarakat didukung oleh Pak Rektor Prof. Gunawan Budianto, kami mendirikan sebuah radio pakai gelombang FM, Mas, di SD Muhammadiyah Penggung. Di mana itu? Di Kulon Progo, arah ke Waduk Sermo. Iya. Nah, nanti boleh di googling. Oke, siap. Nama radionya apa? Suara Edukasi Kulon Progo. Suara Edukasi Kulon Progo. Nah, problemnya adalah kita kan semua berangkat dari problem nih. Iya. Problemnya di tempat tersebut itu blank spot. Saya sebut merek aja ya. Simpati yang terkenal paling sakti pun itu blank spot. Nggak ada sinyal. Lembah. Bukit dan lembah. Iya. Nah, beberapa ada, beberapa nggak ada. Akhirnya radio menjadi salah satu solusi. Sekali lagi radio tidak menjawab semua persoalan, tapi minimal menjawab sebagian persoalan. Iya kan? Nah, radio itu masih ada saat ini dan yang menarik adalah radio itu kemudian dibagi menjadi sarana praktek anak-anak. Anak-anak untuk bersiaran dan sebagainya. Di depannya ada TK Aisyah, TK Aba Penggung, yang anak-anak juga diajak bersiaran di situ. Ini kan sebenarnya mengenalkan anak-anak dengan dunia komunikasi. Betul. Mengenalkan mereka untuk berani public speaking, ngajari mereka untuk announcing skill, dan sebagainya kan. Bagaimana memperlakukan alat juga. Tidak benar-benar harus respect pada alat dan sebagainya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dan kita kembangkan berbasis komunitas ya, dengan guru-guru di TK Aba Aisyah maupun dengan SD Muhammadiyah. Ini kan sebenarnya inisiatif dari bawah ini kan menarik, Mas. Karena kemudian bukan hanya untuk menyiarkan, karena pandemi sudah lewat sekarang, pasca pandemi, tapi menjadi sarana praktek. Jadi ternyata dunia broadcast itu masih disenangi loh sama anak-anak. Iya kan? Sampai di di radio, didengarkan oleh orang tua di rumah, ya kan? Dan kalau kita ngomong konten, jadi konten juga. Mereka siaran di foto dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang branding sekolah, ini kan menjadi unique selling point bagi sekolah. Sekaligus unique selling point yang berdasarkan pada keunggulan. Keunggulan sekolahnya. Itu, Mas. Terus itu menurut saya yang perlu kita anu. Dan kita lihat misalnya kemarin mahasiswa kami di UMY itu ada radio mahasiswa namanya Ikom Radio. Mereka ngadakan acara Broadcaster Award di Sleman City Hall. Malam minggu kemarin. Broadcaster Award. Jadi itu ajang tahunan, udah tahun ke-16. Udah lama ya? Udah lama. Nah, ini Broadcaster Award itu awalnya tingkat Jogja, sekarang udah tingkat nasional untuk level pelajar dan level mahasiswa. Yang ikut ada 170-an. Jadi ada lomba presenter, kemudian ada lomba news anchor, kemudian ada lomba reporter dan sebagainya. Podcast juga ada. Dan ini kan sebenarnya fenomena yang menarik. Betul sekali. Nah, misalnya di kampus, radio kampus itu masih ada loh.
Cuman challenge-nya teman radio kampus, mereka kesulitan ngurus izin. Kalau jadi radio komunikasi mengumpulkan KTP. Betul sekali. Ya, ini kan harus diadvokasi. Padahal Iya. radio kampus kan dikelola oleh mahasiswa, yang itu KTP-nya bukan KTP lokal warga sini. sekitar. Gitu. Jadi Tidak ketemu ya kalau ini ya. Iya, betul, Mas. Padahal itu sarana pendidikan yang keren ya. Betul. Artinya praktis betul radio. Ini ngomong radio aja ya. Betul, ngomong radio dulu aja. Oke. Nah, artinya apakah kemudian internet kill the TV star? Ya belum tentu. Belum tentu ya. Misalnya kayak gini. Saat ini sedang berlangsung Piala Eropa dan Copa Amerika. Ya. Ya kan? Yang hanya disiarkan di televisi. Ya kan? Iya. Meskipun ada streaming, tapi kan banyak kan beberapa Beda streaming lagi, ilegal. iya. Orang kan tetap suka nonton TV. Mengapa? Betul. Karena kalau di internet delay goalnya kan ada. Di TV Delaynya. udah gol, di internet belum gol. Oh, gitu ya. Kan delaynya lebih lama. Iya. Nah, karena menggunakan frekuensi yang lebih cepat kan, Ya. alih-alih menggunakan fiber misalnya. Nah, jamnya itu bukan jam tayang prime time, tengah malam loh. Tapi masih ada yang nonton. Masih yang termasuk putranya Mas Jun ya. Nah, Masih ini kan SMP kelas 1 aja udah. Aku akan nonton gitu ya. betul. Artinya kan ini bicara tentang kalau dalam teori komunikasi use and gratification, motif penggunaan dan kepuasan terhadap tayangan. Maka kalau kita bicara dalam konteks perubahan teknologi dan perubahan yang terjadi disrupsi saat ini, satu menurut saya kita harus lihat dari sisi komunikator. Komunikator dulu dalam konteks komunikasi massa maksud saya, dalam konteks komunikasi massa, komunikator itu harus lembaga media. Sekarang siapapun bisa menjadi komunikator, menjadi konten kreator. Ya. Live di IG, cukup satu orang bisa live di IG loh. Betul sekali. Ya kan? Yang kedua adalah di level pesan. Kan pesannya itu bisa bersifat sinkronus maupun asinkronus. Saat ini maupun pesan yang tertunda, bisa live dan sebagainya. Terus kemudian di level pesan komunikator media yang semakin beragam. Media semakin beragam. Dulu media itu kan ya radio, televisi, film, koran, majalah. Ya. Ya kan? Sekarang. Apakah majalah mati? Transisi loh, jadi majalah digital. Iya. Ya kan? Berubah Jadi, gitu nah. Iya. televisi misalnya, selain terestrial yang masih tayang, apalagi kita sekarang sudah TV sudah digital, Iya. saluran lebih banyak. Kita lihat misalnya video on demand, Netflix dan sebagainya, kan disukai. Iya. Karena apa? Dulu kuasa itu di tangan lembaga yang menyiarkan. Sekarang enggak ya. Sekarang enggak, di tangan audiens. Oke. Apalagi kelas menengah yang punya kemampuan beli. Iya. Ya kan? Yang terakhir is go to whom in what channel, saluran tadi ya, efeknya. Iya. Misalnya, ya kan? Apakah bagaimana misalnya media ini punya efek mempengaruhi perilaku, ya kan? Bagaimana media ini kemudian berimplikasi kepada kehidupan audiens, saling berkorelasi dengan audiens. Gitu. Ya, artinya gini bahwa tadi disebutkan internet tidak akan membunuh TV dan radio. Buktinya masih ada gitu ya. Betul. Iya, meskipun berita aktual masih ada, penunggu berita di televisi juga masih ada. Nah, ini yang menarik, Mas. Apa itu? Misalnya kayak gini. Dulu kalau kita baca berita di internet misalnya, iya. Kita kan harus lihat buka dulu, lihat dan sebagainya. Tapi kalau di radio, kita bisa nyambi loh. Bisa multitasking kan? Iya. Ya misalnya sambil saya nyopir betul di jalan, sambil ngoreksi tugas mahasiswa, sambil baca. Itu bisa disambi, itu nggak ada di media internet lainnya. Misalnya kalau kita baca, internet ada misalnya kita mendengarkan musik di internet, it's okay, kita bisa mendengarkan. Toh sebenarnya internet pun sekarang tidak semua ditonton loh. YouTube misalnya betul. itu diputer, tapi didengarkan musiknya. Iya. Ya kan? Atau ngaji. Iya. Kan betul. Jadi kayak mendengar radio ya? Iya, kayak mendengar radio. Jadi kultur itu tidak hilang. Oke. Kultur tidak hilang. Jadi ini nggak usah khawatir, dan nggak usah terlalu khawatir kepada perkembangan teknologi, bahwa televisi, radio masih ada, dan tadi dikatakan misalnya radio itu ya kita easy listening ya. Iya. Jadi dengerin sambil apapun bisa. Betul. Oke. Mas Jun, pada media televisi walaupun masih dicuka, tapi apakah harus berkembang menjadi lebih yang friendly begitu atau apa? Kalau saya sih apapun bentuk media itu yang paling penting adalah media itu harus menyesuaikan dengan perkembangan
terkini, terutama dalam konteks audien. Apa sih kebutuhan audien? Itu harus dipenuhi. Oke. Ya kan? Karena kuasa kan di tangan audiens. Ya, betul. Ya kan? Audiens sekarang lebih punya banyak pilihan loh dibandingkan di masa kita dulu. Betul sekali. Ya kan? Saya masih ingat, saya tuh kan lahir di Jawa Timur, di Madiun ya, tahun 79. Dulu bagi kami orang Madiun dan sekitarnya, tayangan TVRI Jogja itu salah satu favorit, Mas. Saya masih ingat, Toprak selain TVRI Surabaya ya. Iya. Dan biasanya waktu itu masih pakai antena ya, pakai bambu kata. Dur banget itu ya. Dur banget itu. Dulu sebelum era TV swasta ya. Iya. Sebelum ada open sky policy di era tahun 89, kan kita ngaksesnya hanya TVRI waktu itu. Iya. Hiburan di TVRI selain layar tancap. Betul. Nah, salah satunya itu TVRI Jogja. Jadi saya sebagai anak kecil waktu di itu Madiun ya. Di Madiun menunggu tayangan dari Jogja. Ketoprak, Mas. Dan antara ketoprak. Dan itu orang nontonnya rame-rame. Saya masih ingat. Bareng-bareng. Kan tidak semua orang punya TV. Dan waktu itu ingat ya, bahwa ketika mau ada iklan dimatikan. Kalau itu TVRI belum ada, nggak boleh iklan, nggak dibelikan. Tapi kan sempat ada, tapi itu nggak ada lagi kan. Karena menghemat baterai. Kan sempat iklan itu dilarang di TVRI beberapa tahun ya. Betul. Nah kemudian menurut saya poin pentingnya adalah betapa media itu kan membentuk cara berpikir kita. Ya, Mas. Media membentuk cara pikir kita. Betul. Maksudnya gimana ini? Artinya gini misalnya, kalau dari kecil orang itu mendengarkan atau melihat media yang isinya kekerasan, ya dia akan lekat dengan budaya kekerasan. Oke. Iya kan? Misalnya saya nonton Ketoprak di TVRI Jogja waktu itu ya. Iya. Setelah itu saya baca majalah berbahasa Jawa. Saya baca Joyoboyo, Mas. Joyoboyo, penyebar semangat. Itu buat saya ya sedikit-sedikit bisa bahasa Kromo Inggil. Gara-gara majalah itu ya. Mereka baca itu. Karena untuk saya Mataraman juga ya, saya bisa ya dikit-dikit dialek timuran bisa, dialek Jawa Tengah bisa gitu. Nah, karena nonton Ludruk juga di TVRI Surabaya kan Ludruk. Ludruk mantap ya. TVRI Jogja itu Ketoprak. Nah, ini kan sebenarnya hal penting ya, bahwa kemudian peran media itu sangat penting. Nah, misalnya gini Mas, contoh paling sederhana radio. Semakin lalu lintas itu macet, semakin orang akan mendengarkan radio. Di jalan. Di jalan ya. Karena apa? Dari radio orang tahu informasi tentang kemacetan, misalnya. Jadi radio tetap masih ditunggu-tunggu, apalagi semakin macet semakin banyak. Iya. Apalagi kalau radionya menyiarkan kemacetan. Iya. Live from the misalnya jalan Kaliurang Jakal di Jogja nih ya. Kita ngomong Jogja, jangan lewat. Jadi kalau biasanya lihatnya di Google, di Google Map itu ya, warna merah. Kalau di radio bisa lebih akrab ya. Iya, dan orang kan ada interaksi ya, nanti ada pendengar yang ikut menyumbangkan suara. Akhirnya digunakan platform teknologi juga kan, digital kan. Betul. Dulu kan kita pesan lagu itu kan melalui kartu. Ya kan, Pilpen. Pilihan pendengar. Nah sekarang kan cukup dengan WA. Iya. Bahkan orang bisa mengirimkan voice-nya. Betul sekali. Ada kemacetan depan Kopi Kunden nih dan sebagainya. Iya. Gitu. Nah pun sama dengan media penyiaran televisi. Yang terjadi sekarang adalah media penyiaran yang saya lihat itu semakin lama mengarah kepada spesialis. Misalnya kalau di luar negeri orang kalau pengen, dan di kita juga pengen nonton film, nontonnya HBU misalnya. Ya kan, orang pengen nonton tentang ilmu pengetahuan, nontonnya Discovery, History Channel, National Geographic, dan sebagainya. Itu olahraga banyak saluran-salurannya juga. Akhirnya menyesuaikan dengan kebutuhan audiens. Iya. Jadi inilah eranya bahwa audiens itu raja. Betul. Bisa bikin matinya sebuah media karena tidak memenuhi kebutuhan audiens. Betul. Ini contoh lain misalnya Mas. Iya. Podcast kita itu kan talking head, cuman gini aja, ya kan? Saya ngomong sih talking head, tapi ada acara yang talking head, pengajian, ya kan? Iya. Tapi yang nonton kan banyak, karena sesuai dengan kebutuhan audiens saat ini, dan ustadz yang ngisi pun bisa menyesuaikan dengan apa yang yang dimaui audiens. Gitu. Nah itu yang menurut saya challenge pentingnya. Artinya format talking head aja itu disenangi loh. Oke, Mas. Mas Yun. Jadi TV itu tidak harus kembar ya. Radio nggak harus kembar ya. Harus punya sesuatu yang beda.
Kalau pengen masih hidup ya, Ya. tidak akan mati, tapi kalau pengen hidup harus beda. Artinya menyesuaikan dengan keinginan audiens. Kan begitu ya. Kalau TV ya pemirsa, Ya, kalau radio pendengar. betul. Menyesuaikan dengan itu ya. Oke, Mas, bagaimana nih cara mendekatkan lebih dekat lagi bahwa ya TV juga pemilik stasiun TV juga harus betul-betul berdasar riset nih. Ya, ya. Bukan hanya keinginan pemilik itu ya. Tapi hari ini kayaknya masih campur-campur ya. Oke. Nah, kalau saya ini Mas, kita lihat dari segmentasi, targeting, formatting, positioningnya, dan programmingnya. Satu, kita lihat dari programming. Kita tarik ke depan. Programming itu kan berdasarkan pada positioning medianya. Positioning medianya itu berdasarkan pada segmentasi dan targeting. Makanya penting untuk melakukan riset. Segmen apa yang hendak dipilih. Ya. Ya kan? Betul. Kemudian dari itu target apa yang mau dipilah, yang diambil. Itu yang menurut saya penting. Jadi sebaiknya pemilik media itu jangan bersikap emosional. Tidak boleh bersikap emosional. Dalam hal misalnya menentukan passion. Oh, karena saya suka kayak gini, maka gini. Oh. Ya kecuali bang niatnya bakar uang. Oh, misalnya gitu loh ya. Ya. Atau niatnya untuk politik misalnya, untuk kampanye, itu beda kasus. Betul. Tapi dalam konteks bisnis yang sehat, ya harus menyesuaikan dengan riset. Iya. Makanya riset itu kan menjadi penting. Betul. Untuk memahami bagaimana kebutuhan audiens yang sedang ada. Jadi ini ngomong soal riset ya. Jadi memang betul ya. Kadang-kadang kita males ya. Kayak TV kayak kok stasiun ini nyarin drama Korea terus. Kayak kok India, mungkin dia juga melakukan riset, ada penontonnya. Iya. Jadi kalau kita nggak suka ya nggak usah nonton situ kan. Betul. Karena penonton sekarang kan semakin tersegmented ya. Audiens itu semakin tersegmented gitu. Misalnya penggemar bola, ya mungkin mereka hanya nonton liga-liga sepak bola aja. Kayak saya nonton TV hanya nonton, bukan hanya ya, paling banyak nonton bola. Ya kan? Terus mungkin ada penonton yang sukanya sinetron, ada loh penontonnya. Ya kan? Saya nggak bilang di kota dan di desa, tapi faktanya bagi urban maupun ada penonton sinetron. Tua muda juga ada. Iya, saya sekitar sebulan lalu ke Malaysia. Kebetulan kampus kami di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di International Program for Communication Studies (IPCOS), internasional programnya Prodi Komunikasi. Kami kerjasama dengan University Sains Islam Malaysia. Saya visiting lecture di sana, dosen sana juga ke sini. Nah, pas saya visiting lecture di sana, ngajar di sana, mahasiswa tuh pada minta, Mas Jun, kita kuliahnya pakai bahasa Indo. Nah, saya, kenapa pakai bahasa Indo? Do you ask Indonesian? Mereka jawab, soalnya kita nonton sinetron, kita mau praktek bahasa Indo. Saya bilang, di kelas, we speak in English. Ya kan? But after class, we can make conversation in Indonesia. Senang mereka. Artinya, sinetron Indonesia ditonton di Malaysia. Ya? Ya, dan itu banyak penggemarnya. Ada teman saya di Malaysia, sekarang saya waktu di mobil, di kereta, kalau saya kan, dengan kawan di sana itu, mereka dengarkan musiknya, itu lagu-lagu Indonesia. Dewa itu sangat populer di sana. Iya. Bahkan punya fanbase. Jadi kalau Korea itu punya K-pop culture, punya Hallyu, sebenarnya Indonesia itu punya I-pop loh. Ada juga yang di sana ya. Indonesia pop culture. Dan kita harus ingat ya, sebenarnya kalau kita bicara penyiaran itu kan bicara tentang pop culture. Betul. Budaya pop. Iya. Dan budaya pop Indonesia itu kan sebenarnya luar biasa, Mas. Ingat misalnya di tahun 60-an 70-an ada band namanya Dara Puspita. Yang perempuan yang mereka sampai ke Eropa manggung di berbagai kota. Iya. Band pertama di Indonesia. Yang itu kan cewek semua itu. Cewek semua. Yang dari mana? Jawa Barat. Bukan. Dara Puspita kan dari Surabaya zaman dulu. Tahun 60 sampai 70-an gitu. Ini kan menarik bahwasanya Indonesia itu sebenarnya penghasil budaya populer yang luar biasa. Gitu. Dan itu yang saya kemudian kalau kritik saya, kita tuh kan nggak punya desain besar. Kita nggak punya desain besar. Visi ke depan mau diapakan budaya kita dan kemudian turun-turunannya itu mau diapain. Korea misalnya, mereka punya visi besar loh. Iya. Menjadikan industri budaya itu sebagai bagian dari penghasil devisa. Betul. Kan mereka mereplikasi Hollywood. Iya. Ya kan? Dulu saya ingat misalnya di akhir saya masa kuliah pada tahun awal 2000-an itu Asian soft culture, budaya pop, budaya soft Asia ya terkenal kan dari Taiwan. Waktu itu ya. Meteor Garden. Oh iya. EVSE. Betul. Komik-komik Jepang merajai. Sekarang apa? Korea.
Karena pemerintahnya di sana itu care pada itu. Iya. Ya kan? Nah, coba di Indonesia sekarang. Nggak usah jauh-jauh. Kita lihat bagaimana iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah. Iya. Apakah didesain dengan kreatif industri? Enggak. Gambarnya pejabat. Akhirnya gagal ya. Gagal. Misi visinya gagal gara-gara memang keinginan pemerintah tadi ya. Betul. Tidak Bukan- komunikatif. Sebenarnya bukan pemerintah, tapi Apa? yang menjabat. Oh, Artinya kita nggak bisa mengeneralisir. iya iya iya. Artinya ada pejabat yang memang pinter, Iya. ada juga yang pengenannya narsis Betul. ya. Narsis. Oke. Ya sama dalam konteks penyiaran saat ini, gitu kita lihat misalnya mungkin mengapa orang tidak suka dengan penyiaran ketika sebelum pemilu ada kampanye yang saya bilang bukan kampanye jelek ya sekali lagi. Iya, Kan iya. itu semua orang berhak berkampanye di Iya TV. iya iya. Tapi buat dong kampanye yang menarik. Oke. Ya kan buat iklan Betul. politik yang itu menarik gitu loh ya. Mm-mm. Copy iklannya yang kuat gitu. Nggak hanya menyanyikan Mars dan sebagainya. Kan sayang. Iya. Gitu. Artinya itu bisa jadi awal mula kebencian anak-anak muda terutama Betul. pada dunia televisi. Itu salah satunya. Penyiaran salah satunya. Pasti penyebab banyak. dia. Eh, Banyak lagi ya penyebabnya. beneran. Tapi kreativitas menjadi sangat penting. Betul, Mas. Jadi kata kunci bagaimana di Indonesia dibutuhkan pembuat konten-konten untuk televisi, media Ya. penyiaran, entah itu radio, televisi, yang memang menarik ya. Iya, iya. Jadi Mas Dudung, kita ngomong soal ini. Jadi ini kan harus ada perubahan ya. Betul, betul. Jadi perubahan mindset pemilik media, Betul, betul. perubahan mindset penonton juga. Bahkan masih ingat nggak dulu ketika kalau radio itu kan indah ya. Kita dibiarkan merdeka untuk menerjemahkan. Iya, iya. Theater of Mind. Jadi teman-teman mungkin yang masih muda nggak pernah dengar yang namanya Brahma Kumbara, Iya, Saur Sepuh. Saur Sepuh. Dulu ketika kita masih nonton itu, Mas Juni juga menikmati itu ya. Menikmati. Kan Nonton kita filmnya kayak- juga. Kalau ketika difilmkan kan katanya pada kecewa. Iya, betul. Brahma kok nggak bagus, nggak Iya, sesuai iya. dengan harapan. Kita berimajinasi, Iya. mantili seperti apa, blongkeng, bongeng itu apa, tiba-tiba Lasmini musuhnya. Lasmini. Ya itu sejarah ya. Iya. Kalau di radio itu kan kita bisa diberikan kemerdekaan untuk menginterpretasi. Nah, Nah sekarang ini butuh betul konten-konten yang kayak gituan. iya, betul, Mas. Anak muda tertarik, apalagi nyon sewu, kayak TV ya, kayak radio ya. Iya. Ini kan berdasarkan dengan voice saja. Iya, iya. Apa yang perlu dirubah ini? Kalau saya sih kembali tadi, Mas ya, kembali pada unsur kreativitas ya. Iya, ya. Mengapa misalnya Korea itu bisa cukup bagus, sangat bagus, bukan cukup, sangat bagus mengembangkan kebudayaannya, kemudian diekspor, jadi devisa. Ya karena kreativitas. Dan mereka punya apa namanya pemikiran besar ya. Betul, pemikiran besar. Grand naratifnya itu ada, narasi besarnya ada, dan supporting dari berbagai bidang gitu. Dan radio itu sebagai bagian dari radio televisi untuk membangun industri kreatif ini, Mas. Iya, iya. Gitu. Itu yang menurut saya poin pentingnya. Gitu. Oke, jadi teman-teman semuanya, memang kita ngomong soal pengembangan dia. Jadi migrasi antara tadi disebutkan penonton seperti apa, pendengar radio juga seperti apa. Tapi kata Mas Jun tidak usah khawatir. Perkembangan teknologi internet tidak akan membunuh yang namanya televisi, tidak akan membunuh namanya radio. Ini kabar gembira bagi kita bahwa ini dari ya seorang ahli kampus akademisi yang juga praktisi karena beliau juga punya media dan seterusnya yang itu lebih afdal karena apa? Ada risetnya. Nah, oke, Mas Jun, kalau kita kembangkan peran apa sebagai masyarakat agar ikut menjaga media penyiaran kita itu tetap tumbuh dengan sehat? Kalau di Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 itu kan clear disebutkan di salah satu pasal bahwasanya masyarakat berperan serta dalam membangun penyiaran yang sehat dan seterusnya. Saya lupa precise bunyi pasal, kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita menjadi penonton yang kritis. Penonton yang kritis. Pendengar yang kritis juga ya? Pendengar yang kritis, gitu. Audien yang kritis. Gitu. Artinya gini, misalnya kalau ada pelanggaran terhadap regulasi etika, kita sampaikan. Kita bisa menyampaikan melalui KPI misalnya, kalau dalam produk jurnalistik melalui Dewan Pers. Gitu. Nah, dan penting bagi kita sebagai audiens untuk membangun sikap kritis ini agar apa? Media kita terbentuk. Betul, ya kan? betul. Tesis, antitesis akan menjadi sintesa. Itu menurut saya poin pentingnya. Jadi penonton yang kritis, yang menikmati tapi juga memberikan kritis. Contoh misalnya, penonton bola. Penonton di bola di situ kan sangat kritis. Karena mereka nonton tayangan sepak bola Eropa.
Ya kan, sekarang kan lagi ramai penonton bola itu menuntut Liga Indonesia VAR itu terapkan. Kemudian jumlah kamera ditambah agar kualitas gambarnya sebagus Eropa. Betul. Dan akhirnya federasi dan kemudian operator liga berusaha untuk menjembatani itu kan. Karena penontonnya sudah mulai kritis ya. Betul. Karena mereka punya benchmark liga-liga Eropa. Iya, Dan misalnya kayak gini, apalagi siaran bola lokal tuh beberapa kan melalui TV kabel. Betul. Orang kan akan merasa loh, saya tuh bayar loh. Saya kan butuh sesuatu yang bagus. Betul. Nah, jadi munculnya kelas menengah yang bersedia untuk membayar, termasuk dalam penyiaran. Jadi penyiaran tidak lagi free, tapi membayar. Iya. Itu membuat mereka berani bersifat kritis. Ya kan? Karena mereka teredukasi sebagai konsumen. Iya. Gitu, Mas. Oke. Jadi apakah panjenengan semua udah kritis lah ini yang atau hanya menerima apa adanya tanpa bersuara? Ini menjadi masalah. Kalau media penyiaran pengen hidup sehat, undang-undang tadi udah ada. Peran serta masyarakat, audien manapun ini dibutuhkan. Bahkan kritik tajam pun penting. Saluran sudah ada ya. KPI, KPID kalau di Yogyakarta ada KPID, DIY. Itu jadikan untuk corong untuk membuat media itu biar ya berkualitas lah gitu ya. Oke, terima kasih Mas Jun. Ini saya kira menjadi menarik. Bagaimana menjadi penonton yang bukan sekedar menikmati hiburan saja, tapi juga harus punya nilai kritis ya. Bahkan tadi menarik tadi. Kesukaan orang Indonesia yang baru adalah nonton liga-liga di Eropa dengan kualitas siaran yang keren. Bahkan VAR tadi ya. Sekarang udah anak kecil pun udah mengatakan gini. Anak kecil udah bilang gini. Itu kan gara-gara di Eropa. Dan Amerika ya sekarang ya. Karena hari ini bersiaran ada di Liga ada Euro, ada juga di Copa Amerika. Itu saya kira menjadi edukasi yang menarik. Dan ini pemerintah terutama penyelenggara negara yang menyelenggarakan tentang liga di Indonesia, terutama kalau tadi federasi ya, itu saya kira memang harus sudah saatnya betul-betul memenuhi keinginan sebagian besar masyarakat pecinta. Ini menarik saya kira. Dan nanti akan merembet kepada yang lain. Misalnya ada film kok jelek, ya kan dikritik habis. Filmmu jelek. Apalagi yang disiarkan di televisi. Oke, Mas Jun, masih berlangsung nih. Jadi kalau misalnya anak muda yang sekarang juga asik dengan dunianya internet itu, pertama nggak usah khawatir. Orang tua juga nggak usah khawatir. Atau gimana? Ini karena banyak yang risau. Wah, gara-gara internet, anakku nggak pernah nonton TV. Gara-gara internet, nggak pernah dengar radio. Kan itu kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ini kita kembali ke masalah problematika yang paling kecil dulu di keluarga. Bagaimana, how to educate our generation. Ya, sebenarnya kata kuncinya kan literasi media ya. Literasi media. Literasi media itu kan dalam konteks kita mengkonsumsi media, kemudian kita membangun sikap terhadap media, membangun konstruk terhadap media dan sebagainya. Jadi bagaimana kita bersikap dengan media, menggunakan media secara bijak, itulah bagian dari literasi media. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana menumbuh kembangkan literasi media ini dari keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Ingat ya, ini literasi media menjadi kata kunci di terakhir nih. Mas Jun, saya kira ini berakhir kita. Tapi saya ingin dapatin closing. Bagaimana agar kita tetap menjadi kritis penikmat media. Dan kita ngomongnya media penyiaran udah masuk semua media ya. Artinya media termasuk yang YouTube dan seterusnya yang baru-baru ini ya. Podcast yang baru-baru semua ini. Bagaimana kita menjadi lebih aktif di sana? Kalau saya memahami dalam konteks media penyiaran, yaitu media menggunakan frekuensi terestrial terutama, hal paling penting adalah frekuensi itu milik publik. Frekuensi itu milik publik. Ya kan? Ini amanat konstitusi. Kan frekuensi menggunakan udara. Dan udara yang digunakan frekuensi kan terbatas. Maka gunakanlah ruang yang terbatas ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dalam hal apa? Mungkin dalam hal rohani yang lebih tepat. Karena kepuasan tadi ya. Kepuasan batin tadi ya. Kepuasan batin tadi. Gitu, Mas. Terima kasih, Mas Jun. Kepuasan batin menjadi kata kunci kalau media penyiaran pengen hidup dengan sempurna, manfaat fitnya wal akhirah. Jadi bisnis boleh, harus. Tapi juga panjenengan semuanya, pemilik media terutama, sadar bahwa kepuasan masyarakat itu penting.
jauh di atas segala-galanya. Dan apakah media panjenengan akan dikenang selamanya, maka buatlah yang terbaik kontennya dan bermanfaat. Terima kasih Mas Jun. Sama-sama. Ini kita ketemu lagi. Siap. Karena ini kayaknya ini Ilkom UMY akan menjadi partner kita Siap, Mas. untuk menuju kepada Broadfest yang pertama. Dan Kemisan adalah forum kita yang juga didukung oleh bacajogja.id. Kita digital kreatif juga bersama kami. Terima kasih. Podcast Kemisan akan ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.